Dajjal itu juga membaca apa yang Nabi sebut di masa depan. Dajjajilah juga membaca. So itu kalau perhatian, Dajjajilah mereka itu sudah membuat movie-movie yang dianggap akan membuat sesuatu di masa hadapan. Movie-movie yang penuh dengan tipuan. Tapi kalau orang dekat kepada Allah, dekat kepada wali-walinya Allah, Syaraful Adal wa Sanad ini para walinya Allah Subhanahu wa taala. Dr. Buti ini halal darahnya. Coba bayangkan dia bercakap di television yang semua orang duduk boleh tengok semua dan lain sebagainya. Akhirnya orang semua attack dia. Dan dia merasa karena aku dapat fatwa daripada orang ini tadi, artinya kalau aku membunuh si Dr. Buti ini tadi, aku dapat pahala. So dia orang awam kan. So dia rasa ini orang yang ditokohkan itu tadi. Jadi membunuh seorang alim seperti Dr. Buti dianggap ibadah. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di Jazirah Arab, tetapi dia tak putus asa untuk mengadu domba, namanya tahrish. Mengadu domba antar siapa? Antar orang-orang yang sholat. Semua orang cepat kan? Sebab itu Dajjal untuk keliling dunia nanti cepat. Meskipun betul Dajjal hanya 40 hari, dia satu hari macam 1 tahun, satu hari macam 1 bulan, satu hari macam 1 minggu. Dan di akhir zaman ini fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Cari khuwaisah. Cari mana? Orang yang dapat ketika engkau duduk bersama dia, engkau akan merasakan ketenangan. Problem kita di akhir zaman ini tentang sanad. Jadi orang dia boleh bercakap apa saja yang dia nak bercakap. Tambah lagi ada media sosial, senang dia nak bercakap. Nah, karena apa? Karena mereka tak punya sanad. Dan yang lebih teruk lagi di zaman yang sekarang, mereka cari sanad untuk membenarkan ucapan mereka dan mereka kata sanad aku bersambung. Itu konsepnya para penyembah iblis. Mereka punya konsep yang mereka sebut sebagai ritual suci, tapi kita menganggap sebagai perilaku yang keji. Mereka bunuh baby, mereka bunuh manusia, mereka bunuh macam-macam. Sebab itu Abu Bakar mengatakan di zaman sekarang sudah hampir tidak ada lagi madrasah yang menjelaskan tentang sebenar-benarnya apa itu tazkiyah. Daripada awal kita dengar tentang fiqhul, pemahaman. Tapi yang subtopik yang terakhir ini disebutkan adalah tentang syaraful. Maksudnya apa? Kemuliaan adalah sifat adalah dengan sanad. Wasanad. Mungkin kenapa ada ke macam signifikan dekat situ? Atas ni semua pemahaman fik tapi sampai kat sini syaraf, kemuliaan. Apa yang nak disampaikan oleh sahibul muallif ni? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala hamma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam episode Fitan. Tadi kata dah sampai episode 8 ya. 8. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan semuanya. Boleh sampai 80 kalau boleh sampai 800 insyaallah. Amin. Untuk menjelaskan ilmu warisan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang maktum, ilmu yang tersembunyi, ilmu yang belum muncul secara jelas dan nyata pada masa-masa sebelumnya, tetapi memang sudah tertulis di dalam lembaran-lembaran kitab-kitab hadis dan pernah ditulis oleh sebagian para ulama semuanya, tetapi belum dimunculkan sebagai bentuk kurikulum sampai orang-orang itu dapat memahami apa yang dimaksud tentang ilmu ini tadi, sehingga muncullah yang namanya pemuda rukun keempat, pemudi rukun keempat. Artinya ilmu tanda-tanda hari kiamat yang lebih spesifik disebut sebagai ilmu fikih tahawulat. Alhamdulillah kita dah sampai pada ilmu yang kedua, karena fikih tahawulat ada 2 rukun, ada 2 tugas, dan ada 5 ilmu. Nah 5 ilmu ini, ilmu yang pertama kita sudah bahas. Nah sekarang masuk ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua tadi yang sudah disebutkan ada 5 subtopik. 4 subtopik itu semua berkaitan dengan fikih, pemahaman semuanya. Tapi sampai yang kelima, dia tak ada pemahamannya, tapi dia langsung syaraf, kemuliaan, kehormatan. Kenapa yang kelima ini tentang kemuliaan dan kehormatan? Sebab yang kelima ini topik dia atau subtopik dia tentang kemuliaan atau kehormatan al-adalah wasanad. Al-adalah itu istilah. Al-adalah itu di dalam fikih tahawulat maknanya ialah al-aw'iyah, tempat. Kemudian sanad itu jalannya. Jadi
ketika sudah sampai di ilmu fikih tahawulat yang kedua, subtopik yang kelima, maka penjelasannya ialah tentang kehormatan dan kemuliaan orangnya dan kemuliaan sanadnya, jalannya dia dapat ilmu itu macam mana. Sebab kalau kita menyebutkan pemahaman fikih itu tadi, tapi orangnya yang bawa itu tadi tidak masuk di dalam kategori kemuliaan al-adalah wa sanad, maka sulit untuk menjelaskan fikih tadi seperti yang digariskan di dalam ilmu fikih tahawulat. Jadi makanya ditulis di sini bukan fikih adalah wa sanad, tetapi syaraful adalah wa sanad, kemuliaan orangnya sebagai pembawa sifat adalah itu tadi, dan sanadnya artinya jalannya, jalan untuk dia sampai ke situ itu macam mana. Sebab itu di sini dikatakan oleh Habib Abu Bakar Masyhur, adanya salah silah sanad dan salah silah konsep tazkiyah, konsep penyucian diri secara nabawi dan abawi. Jadi penting bagi kita memahami konsep di dalam fikih tahawulat, ada namanya nabawi, ada namanya abawi. Jadi abawi dan nabawi itu dua-duanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya masuk di dalam hadis fa'alaikum bisunnati. Bisunnati di sini di dalam fikih tahawulat bukan sunnahnya itu riwayat, bukan ucapan, pendapat ataupun keputusannya Nabi atau qauliyah, fi'liyah, takririyah, bukan. Tapi sunnah yang dimaksud dalam fikih tahawulat di sini ialah mawaqif, sikapnya atau responnya. Dapat dikatakan mauqif itu dapat diartikan sebagai sikap, dapat diartikan sebagai respon juga. Macam mana responnya Nabi Muhammad SAW, macam mana sikapnya Nabi Muhammad SAW, yang nanti kita akan sampai pada babnya. Ada babnya khas sendiri dalam fikih tahawulat, namanya bab sunnatul mawaqif. Dan kemudian kata Nabi, pegang mawaqifku dan mawaqifnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, daripada situlah ada namanya sunnah abawiyah, ada namanya sunnah nabawiyah. Daripada situ. Bezalah di situ. Di situ berbeza. Dia menunjukkan kepada yang membawanya tu. Yang membawanya. Macam tadi nabawiyah tu memang daripada sumbernya daripada Nabi SAW lah. Abawiyahnya selepasnya tu. Selepas itu. Kalau dalam fikih tahawulat, semenjak bila nabawiyah dengan abawiyah itu, mulai daripada mana abawiyah itu tadi, dan nabawiyah itu daripada mana. Jadi ketika ada namanya nusus, nas nabawiyah, ada namanya nas abawiyah. Nas itu tekstual yang kita jadikan sebagai landasan atau dalil, sandaran utama kita untuk menentukan macam mana kita punya respon, macam mana kita punya sikap. Itu namanya nusus nabawiyah. Nusus nabawiyah itu sampai pada zamannya Imam Husain radhiyallahu anhu, Karbala. Selesai Karbala baru disebut sebagai abawiyah. Jadi abawiyah itu pertama kali yang memegang siapa? Imam Ali As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Mulai daripada situ itu disebut sebagai abawiyah. Jadi orang-orang yang mengikuti konsepnya Imam Ali Zainal Abidin, maka dia punya ucapan, dia punya nasihat, dia punya pendapat, dan dia punya respon ketika melihat ada fitnah yang ada di sekitarannya, itu dapat disebut sebagai nusus abawiyah. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari sejarah kembali. Karena kalau kita belajar fikih tahawulat, artinya kita akan membaca sejarah lagi. Jadi semakin kita mendalami fikih tahawulat, artinya semakin banyak yang harus kita baca untuk nak mendapatkan macam mana nusus abawiyah itu tadi. Nah, sebab itulah di sini dikatakan kemuliaan adalah dan sanad ini tadi ialah bersambungnya salah silah atau mata rantai sanad. Jadi dia belajar daripada siapa, itu sangat ketahuan dan diketahui. Dan kemudian konsep dia mensucikan diri, konsep dia membaiki ego dia, konsep dia menahan hawa nafsu dia, caranya seperti apa, dan itu juga ada salah silahnya. Konsep menyucikan diri itu maksudnya tarikah lah. Nah, salah satunya termasuk daripada tarikat. Sebab itu ada banyak jenis tarikat kan. Betul lah.
Sebab caranya berbeza. Orang kadang, yelah, ni misconception kan. Orang selalu salah konsep. Macam disebut tarikah ni adalah satu, yelah, bila kita sebut tarikah, orang dah fikir sufi je kan. Padahal tarikah tu macam ni, banyak jalan. Maksud kalau tukar dia punya direct translation, jalan. Sebab itu problem kita di akhir zaman ini tentang sanad. Jadi orang dia boleh bercakap apa saja yang dia nak bercakap. Tambah lagi ada media sosial. Senang dia nak bercakap. Nah, kerana apa? Kerana mereka tak punya sanad. Dan yang lebih teruk lagi di zaman yang sekarang, mereka cari sanad untuk membenarkan ucapan mereka, dan mereka kata sanad aku bersambung. Padahal yang bersambung itu terlepas daripada orang itu tadi. Itu hati-hati. Sebab itu ramai di antara para ulama dia sangat jaga-jaga tentang yang namanya sanad. Kita nak kena tahu betul-betul engkau belajar ni betul-betul ke tak. Engkau dengan siapa, engkau tahu ke tak, cara berfikir engkau dan macam-macam mana dan lain sebagainya. Dia kena ada semua tesnya seperti di Azhar. Dia ada tesnya. Okey, lulus di tes yang ini engkau boleh mengajar yang ini. Kalau engkau dapat nilai ini, dapat markah ini, engkau boleh mengajar kitab ini dan ini. Kalau engkau dah sampai ini, engkau boleh mengajar kitab ini dan boleh berdakwah. Ada dia punya tingkatan, dia punya markahnya itu tadi. Orang boleh claim ini guru kita, macam ini guru aku boleh claim, tapi guru tu nak claim dia sebagai anak murid. Nah, itu yang kita cari sebenarnya. Nah, itu yang dia cari. Kalau belajar takbir macam mana guru nak claim ni anak murid? Sebab itu ada yang namanya syaraful adalah wassanad. Ada kemuliaan orangnya, al-u'iyah, tempatnya itu tadi, dan sanadnya, artinya jalannya dia itu menuju itu. Sebab selalu dipakai oleh para ulama, termasuk Abu Bakar Masyhur dan guru-guru kita juga selalu pakai, ada pepatah Arab namanya wa kullu ina'in bima fihi yadhahu. Kalau ada bekas atau bejana, apa isi bejana itulah yang akan keluar daripada bejana tersebut. Kalau diisi air yang keluar air. Kalau diisi madu yang keluar madu. Kalau diisi najis yang keluar najis. Jadi kalau kita nak tengok orang itu isinya apa, tengok dari apa yang keluar daripada mulutnya. Berarti itu yang ada di dalam isinya dia. Sudah. Itu yang namanya al-adalah di dalam fikih. Awal adalah salah satu maknanya ialah al-awiyah. Jadi konsepnya keutamaan, kemuliaan adalah dan sanad ini tadi, atau tempat dan jalan ini tadi, ada dua. Ada dua konsep. Yang pertama, salamatu awiyatil ilmi minal qawadih. Kalau disebut sebagai kemuliaan tempatnya, kemuliaan adalah kemuliaan orangnya. Kalau di dalam ilmu mustalah hadis sendiri, perawi itu harus perawi yang adil. Adil itu ada istilah, bukan adil itu diistilahkan dengan terjemahan bahasa Melayu kita. Adil. Nah, adil itu terjemahan. Terjemahan makna adil. Nah, itu yang biasa dipakai sebagai hakim. Tapi adalah atau adil ini dijadikan sebagai istilah. Sama seperti gula. Gula kan manis, dekat dapur gula, tapi dipakai istilah sebagai penyakit. Dipakai istilah sebagai penyakit. Ada lagi tak beberapa penyakit yang dia namanya bukan nama penyakit, kemudian dinisbatkan penyakit? Atau ada tak nama-nama yang tadinya bukan jadi tempat itu, kemudian dipakai untuk itu? Kan ada beberapa yang seperti itu. Ada beberapa jenis yang seperti itu. Nah, ini sekarang ketika sampai di sini salamatul awiyatil ilmi minal qawadih. Yang pertama, masuk di dalam keutamaan dan kemuliaan al-adalah wassanad, tempat orangnya itu tadi. Yang pertama, selamat orang itu tadi daripada namanya qawadih. Qawadih itu apa? Qawadih itu bahasa mudahnya virus. Virus yang menyerang orang yang membawa ilmu itu tadi, sehingga ketika dia tercemar dengan virus tersebut atau terinfeksi dengan virus tersebut, dia sudah keluar daripada syaraful adalah wassanad. Jadi virus itu berbahaya. Kenapa? Karena ada namanya ada musytarak al-mutalaqi fi qadihin syar'iyyin yukhillu bil adalah. Jadi ada beberapa virus yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh terjangkit kepada awiyah itu tadi, kepada tempat itu tadi, kepada orang itu tadi, yang mana kalau virus itu kena, maka adalah di sini
sebagai tempat itu tadi dia sepatutnya jadi adalah, tapi sepatutnya hilang. Jadi akhirnya dia hilang. Dia tidak memiliki sifat adalah. Apa 2 virus itu tadi? Yang pertama, al-khawdhu bil lisani alanan bidzam. Selalu tenggelam lesannya terang-terangan mencaci maki orang. Melakukan ucapan-ucapan atau melakukan sesuatu yang benda yang tercela. Kejadian maki orang. Kejadian hinakan orang saja dan terang-terangan lagi dia dikatakan seperti itu. Artinya kalau terang-terangan saja dia boleh berbuat seperti itu, apalagi ketika sembunyi-sembunyi. Kalau sudah nampak ada orang yang seperti ini, ya sudah, dia tak termasuk sebagai syaraful adalah, sudah ada cacatnya di situ. Orang yang berilmu yang kita sangkakan figurat ilmu alik tapi mempunyai sifat begini. Yes. Yang kita sebut individu ni adalah orang yang berilmu maksudnya bukan orang awam Ya, karena awiyah kan. Syaraful adalah, syaraful awiyah di sini. Syaraful adalah dia mengaku sebagai ahli ilmu, tapi dia tidak memiliki adalah di situ. Di dalam ilmu fikih tahawulat, dia punya konsep sendiri. Maksudnya mungkin seseorang yang boleh dijadikan rujukan kepada orang-orang awam di kelilingnya macam tu kan? Ya. Artinya dia yang mengaku dia punya ilmu. Tapi dia punya perwatakannya tidak seperti orang yang berilmu. Yang mencaci. Dekat sini tadi virus tadi karakter dia mencaci maki secara terang-terangan. Mana di sini kalau terang-terang pun dia dah boleh macam ni, apatah lagi kalau di sebaliknya. Bukan berarti ini kan berarti yang terang-terangan. Berarti kalau kita maki-maki sembunyi-sembunyi tak apa. Lah, tak. Justru kalau dia berani terang-terangan, tak ada orang makin berani lah. Artinya kalau dia di terang-terangan dia boleh maki sampai misalnya 1 sampai 10, kalau dia di belakang boleh 1 sampai 100. Yalah. Tapi kalau simpelnya kita tengok kalau berlaku sesuatu orang yang kononnya kita jadikan figura, contoh untuk kita ikuti dengan rujukan, tapi dia dah mula masuk dalam virus yang pertama ni, maksudnya ada bukan kita jadikan dia sebagai role model lagi macam tu. Sudah fikir tahawulat dia tak masuk di situ. Dah selesai. Ini sebab dah tak ada kemuliaan pada dia pasal ilmu tu adalah cahaya mulia kan, kemuliaan. Jadi ini salah satu karakter yang orang awam kena pantau, kena tahu yang untuk dijadikan sebagai pautan. Betul. Sebagai rujukan. Kalau ada pada karakter ni, hati-hati. Maksudnya bukan semua benda ataupun bab-bab yang tertentu kita tak boleh ambil dia sebagai wakil. Sebab itu salah satu daripada metodenya ulama di Hadramut, terlebih lagi jumhur daripada ulama Alawiyin yang ada di Hadramut, mereka tidak pernah selalu terang-terangan, apalagi menyebut nama orang ketika ada masalah. Tak, dia pernah sebut orang itu si fulan wala si fulan, tak. Tapi dia sebut konsep berpikir dia, cara berpikir dia. Dia akan sebut cara kiasan saja. Dia tak sebut ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Nanti akhirnya mimbar Nabi itu jadinya tempat mengumpat orang. Ini konsep inilah yang dipilih. Kalau ada orang-orang yang kalau tak dijelaskan namanya orang nanti tak tahu. Ya apa itu kamu punya konsep. No problem. Kan itu pembahasan fikih tahawulat. Jadi artinya di sini ada konsepnya sendiri. Sama seperti Imam Bukhari punya konsep sendiri ketika meletakkan hadis-hadisnya. Imam Muslim punya konsep sendiri. Imam Tirmidzi punya konsep sendiri. Tidak jadi masalah. Tetapi di sini penting. Kenapa? Karena fikih tahawulat berkaitan tentang fitnah-fitnah. Nah, berkaitan tentang fitnah-fitnah itu berarti kita harus cari orang-orang yang berhati-hati di dalam lesannya. Sebab sekarang orang nak cepat, dia nak terus masuk balik dalam arus terus jalan. Teringat yang dia hifzul lisan kan. Dia ada hifzul yad min adam. So mana ni ialah bizam, sebab tu bizam di sini. Zam itu semua yang tercela. Maksudnya kalau karakter tu yang terpilih, sepatutnya dia kena berhati-hati dan mungkin ambil masa dekat situ. Tapi untuk orang awam kita lambatlah dia. Aku komen dulu. Aku bagi fatwa dulu, aku bagi dalil dulu. Sebab Dajjal itu juga membaca apa yang Nabi sebut di masa depan. Dajjajilah juga membaca. So itu kalau perhatian, Dajjajilah mereka itu sudah membuat movie-movie yang dianggap
akan membuat sesuatu di masa hadapan. Movie-movie yang penuh dengan tipuan. Tapi kalau orang dekat kepada Allah, dekat kepada wali-walinya Allah, syaraful adalah wasanat ini para walinya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terkena dia punya konsepnya Dajjal itu tadi. Artinya meskipun kita tengok dan lain sebagainya seperti cerita-cerita di movie-movie yang telah dibuat mereka itu dengan konsep Ad-Dajjal itu tadi, kita tak pernah takut, kita tak takut. Itu kalau istilah macam ilmu tu kena sailang, Beb. Patutnya ilmu ni kembali pada Rasulullah. Rasulullah dah sebut. Tadi sebabkan Dajjal dengan Dajjajilah ni semua dah potong ilmu ni, kita orang awam tak mengaji apa yang Rasulullah sebut. Dia dah pancung, ibaratnya kita percaya pada Dajjal dengan Dajjajilah yang daripada ilmu ni. Padahal Rasulullah dah sebut. Padahal Rasulullah sudah sebut. Dan Dajjal tahu ni orang-orang tak akan nak baca hadis-hadis Nabi. Betul. Semua kitab hadis diserang. Dalam hadis Sahih Bukhari ada lemahnya lah, ada dhaifnya lah, ada apalah. Pas tu berarti yang lain tak boleh dipakai. Itu yang dimainkan supaya masyarakat semakin jauh membaca kitab-kitab hadis. Akhirnya lah baca Sahih Bukhari, wala Sahih Muslim, wala sunan-sunan semuanya, wala musannaf, banyak lagi. Musnad, masih banyak lagi kitab-kitab hadis. Nah, semua yang Nabi sebutkan melimpah ruah di situ. Banyak sangat di situ. Bahkan ada beberapa hadis termasuk Imam Ibn Salah itu mengatakan ada beberapa hadis yang dia itu lemah kalau tak silap, sangat lemah, tetapi menjadi kuat dengan orang yang pernah menguji coba dan berhasil. Eksperimen dia. Ada beberapa amalan sholat sepertinya, anak lupa. Kalau tak silap Imam Ibn Salah yang mengatakan seperti itu. Jadi hadis ini lemah, lakin sahahahu bitajarub. Artinya dia dijadikan sahih karena ada orang baik yang dia mengamalkan dan terwujud hasilnya daripada itu tadi. Karena ini istilahnya ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ahli hadis. Nah, macam mana? Adakah hadis yang disebut sebagai maudhu itu boleh menjadi kuat ketika realitinya betul seperti apa yang disebutkan oleh Nabi? Itu perbezaan istilah di antara para ulama ahli hadis. Nah, coba tengok kalau sampai terjadi seperti itu, artinya masih banyak lagi hadis yang perlu kita kaji. Apalagi hadis-hadis yang di masa hadapan. Nah, orang yang nak mengkaji itu tadi penting lisannya dijaga. Jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang tercela. Sebab kalau dia terbiasa tercela, bahaya. Sebab itu mulai daripada Abawiyah, mulai kita tengok daripada Imam Ali Zainal Abidin. Tengok Imam Ali Zainal Abidin. Sifat dia macam mana? Sifat dia macam mana? Dia orang semua menunggu Imam Ali Zainal Abidin itu macam bom waktu. Bila dia meletup. Dan dia boleh tahu siapa yang bunuh keluarganya, siapa bunuh ayahnya, siapa bunuh saudaranya. Depan mata dia. Ada riwayat dia caci maki itu. Sekali pun tak pernah. Kurang dahsyat apa Imam Ali Zainal Abidin. Itu yang namanya syaraful adalah wassanad. Dia belajar daripada ayahnya Imam Husain, belajar lagi dari pamannya Imam Hasan. Dan kemudian sanadnya sudah jelas. Beliau punya adalah kekuatan beliau untuk menjaga lisan itu tadi. Itu yang dikatakan yang pertama, jangan sampai terkena virus dzam. Yang kedua, awil musyarakah fi isahatid dam. Atau dia tak pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang tercela, tapi dia ikut di dalam suatu perkara yang berkaitan dengan darah. Tiba-tiba ada gerakan, ikut gerakan sampai ada orang yang mati di situ. Gerakan di suatu negara, gerakan di suatu tempat, pakai NGO, pakai haraki dan lain sebagainya. Itu kan gerakan-gerakan. Nah, kalau sampai terjadi pertumpahan darah, berbahaya itu. Berkaitan dengan darah. Seperti kejadian ada beberapa orang, dia orang muslim dianggap sebagai orang alim, langsung mengatakan bahwasanya Dr. Buti ini halal darahnya. Coba bayangkan dia bercakap di television yang semua orang duduk boleh tengok semua dan lain sebagainya. Akhirnya orang semua attack dia. Dan dia merasa karena aku dapat fatwa daripada orang ini tadi, artinya kalau aku membunuh si Dr. Buti ini tadi, aku dapat pahala. So dia orang awam kan. So dia rasa ini orang yang ditokohkan itu tadi. Jadi membunuh seorang alim seperti Dr. Buti dianggap ibadah.
Tak, itu konsepnya para penyembah iblis. Mereka punya konsep yang mereka sebut sebagai ritual suci, tapi kita menganggap sebagai perilaku yang keji. Mereka bunuh baby, mereka bunuh manusia, mereka bunuh macam-macam orang. Yang penting dia punya tujuan, dia punya maslahat, dapat. Kita tak boleh. Kalau udah masuk di situ saja, sudah habis. Dia kena virus di situ. Itu yang ulama jaga, ada setengah pemahaman yang memesong tu sampai yang menghalalkan darahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya kononnya macam dia menegakkan tauhid. Yang tauhid dia yang betul. Tauhid kita ni salah. Tu sampai yang jadi pemahaman yang jadi ekstremis, ada gerakan harakat-harakat beginilah. Sampai yang dia yang betul tu dikatakan salah. Dia je yang betul. Semua atas nama begaduh antara sesama. Sebab itu kan syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di Jazirah Arab. Tetapi dia tak putus asa untuk mengadu domba, namanya tahrish. Mengadu domba antar siapa? Antar orang-orang yang sholat. Selama dia sholat, dia akan diadu domba semuanya. Terus seperti itu. Ini muslim dengan muslim terus dihabis. Dia akan buat seperti itu semuanya. Macam mana caranya? Nah itu fenomena yang terjadi seperti itu. Wa huma ma yutlaqu alima fi tahawulat. Dua perkara ini tadi yang selalu ikut lesannya di dalam perkara yang mencela dan ikut di dalam perkara-perkara yang berakibat menumpahkan darah sesama, itu termasuk secara mutlak dua virus ini disebut sebagai mudhillatul fitan. Makanya mudhillatul fitan itu bahasa yang paling mudahnya fitnah yang dipolitikkan atau fitnah yang dipolitisasi. Kenapa? Sebab mudah aja buat orang untuk maki orang lain. Mudah aja buat orang untuk bunuh orang lain. Support jadi punya senjata, bunuh dia. Dia tanam bibit, dia buat bibit tu. Kenapa di sini diletakkan yang pertama itu lesannya dulu mencela, baru yang kemudian darah? Sebab darah tidak mungkin tertumpah kecuali lesannya dulu telah lepas. Macam mana? Kalau lesannya dia aman, jika mana ada darah? Tak ada. Tapi kalau lesannya dulu mulai, darah ringan je, dimudahkan. Ini yang sangat berbahaya yang terjadi di antara kaum muslimin, terjadi di antara sesama Islam. Dia tidak punya sifat lapang dada tentang perbezaan yang terjadi yang ada. Sudah cukup, sudah muslim selesai. Selama dia muslim selesai. Dia berbuat zalim, ya dia berbuat zalim, nanti Allah akan tuntut zalim kezalimannya dia. Kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Kalau kita boleh bagi nasihat one to one atau face to face, silahkan bagi nasihat. Kalau tak, ya sudah, sampaikan macam mana dengan cara yang terbaik. Tapi bukan berarti dia memaki, menghina, walhasil mengucapkan perkara yang namanya dzam, artinya tercela. Makanya ada namanya akhlak mazmumah kan? Mazmumah, akhlak yang tercela. Nah, ini lisan yang tercela. Bila ada pernah tengok satu bernama satu apa? Subhanallah, satu program. Kan ada time tu kebetulan masa tu ada program tu pengacara dengan Habib Ali Al-Jufri. Lepas tu ada satu lagi penelpon lah yang mempunyai dia tokoh panutan juga dalam satu mazhab atau tarikah. Tapi dia mukhtalif, dia berbeza pendapat dengan Habib Ali Jufri. Sampai akhirnya kan dia punya moderator dia bagi okey ini cakap time tu pasal kalau tak silap tajuknya berkenaan dengan ziarah kubur. Ziarah kubur ni topik panas kalau buat ziarah kubur ni. Orang selalu faham. Lepas tu ziarah kubur Habib Ali Al-Jufri dia menceritakanlah dalil-dalilnya. Dan yang seorang ni dia kata, tak, kau menyembah apa semua. Mula perbincangan tu secara baiklah. Ini cakap fakta, ini cakap fakta. Sampai bila Habib Ali rot balik apa yang dia cakapkan, dia sampai tak boleh terima, sampai terzahir dia punya sifat. Sampai marah, maki dalam telefon tu. Dalam program tu. Maknanya dia tergolong daripada ni lah. Masuk di sini kalau dia termasuk sebagai orang yang dianggap sebagai ulama, tapi dia tak boleh tahan lisannya tentang adanya perbezaan yang terjadi, itu sulit.
Selesai. Betul, dan orang tu dianggap sebagai ulama oleh beberapa. Artinya dia masuk dalam zam. Kalau sudah masuk ke zam, artinya sudah. Dia bukan kemuliaan adalah wasanat, dia sudah menodai adalah dan sanatnya. Lawan daripada itu. Ini baru yang pertama. Yang kedua, apa maksud daripada kemuliaan al-adalah? Al-adalah kita sudah tahu, jangan sampai terkena dua virus ini. Kalau terkena dua virus ini tadi, zam dengan dam ini tadi, artinya adalah dia itu sudah hilang. Sudah tercemar. Artinya sudah terkena virus. Karena memperbaiki diri dia, kena taubat dan berubah. Sebab kita punya banyak tokoh-tokoh yang boleh kita tiru. Ulama-ulama mereka kita boleh tiru. Macam mana mereka melakukan. Yang kedua, tentang syarafus sanad. Sanad ini ialah as-sanadul muttasil fit talaqqi wa taraqi 'anil udul. Sanad yang bersambung di dalam talaki. Talaki ini dia belajar face to face. Itu talaki. Itu namanya talaki. Nah, taraqi ini diajarkan macam mana cara ilmu ihsan secara dipimpin oleh gurunya. Hari ini kau baca ini, hari ini kau baca ini. Ada guidance lah, ada guidance. Ada guideline dia. Dan memiliki guru, itu dia. Namanya punya sanad di dalam ilmunya dan punya sanad di dalam tazkiyahnya. Sebab itu Abu Bakar mengatakan di zaman sekarang sudah hampir tidak ada lagi madrasah yang menjelaskan tentang sebenar-benarnya apa itu tazkiyah. Apa itu ilmu ihsan diterapkan seperti apa. Sudah hampir tidak ada. Zaman orang yang memimpin sekarang. Ya, sebab macam mana kita nak mentarbiyah orang, mendidik orang, macam mana? Sekarang di bulan puasa saja kita sudah tengok orang sholat 20 udah berat, cari dalil pembenaran dia. Tak jadi masalah, engkau nak sholat 20, kan nak sholat 2, kan nak sholat 6, kan nak sholat 10 kan. Tapi kenapa tak mampu mengontrol kita punya ego di bulan Ramadan ni? masing-masing nak tegakkan kebenaran masing-masing. Pembenaran. Kalau kita tengok di dalam riwayat bahwasanya di bulan Ramadan ini syaitan ini terikat. Kita ambil pendapat yang mengatakan semua syaitan terikat. Oke, kalau semua syaitan terikat, artinya ketika kita malas, siapa yang buat problem? Ego lah. So, syaitan terikat. Kenapa kita masih nak maki-maki? Aku sholat 8, esok syaitan duduk fikir dekat telinga aku, Ustaz, dia suruh aku sholat 8. Syaitan dah tak ada. Syaitan sudah pakai apa pendapatnya, semua diikat. Tapi betul lah, Bib. Kalau semua 8 tadi, tak apa. Kalau kau nak buat 8, 8 lah. Tak apalah, jangan salahkan 20. Yang 20 pula pun nak buat 20, jangan salahkan 8. Benda tu akan jadi aman lah. Betul, dia sebenarnya memang pertama tak perlu saling menyalahkan. Tapi kalau untuk konsep tarbiyah, kau macam mana ada peluang cuma 30 hari je. Kau tak boleh nak control yourself, tak boleh. Takkan kau nak sulit sangat untuk ibadah tuh 20 rakaat, kenapa berat sangat tuh, kenapa? Itu dia. Lepas tu motivasi lagi bulan Ramadan. 365 hari, cuma 30 hari diminta sholat setiap malam saja. Dan yang sholat 8, dengan sholat 10, dengan sholatnya 20, kalau di sini, KL dan Selangor, pukul 10 sama-sama. Diberikan perintah amaran-amaran kepada semua masjid untuk sholat 20 rakaat. Ya, alhamdulillah kita punya kerajaan masih kuat menjaga itu tadi. Artinya ada cara tarbiyah yang dimiliki oleh kerajaan untuk mendidik masyarakat yang ada di sekitaran KL dan Selangor. Bukan berarti yang lain tak ada, tak, yang lain masing-masing punya pilihan. Kan tadi kan kita banyak caranya, ada banyak caranya. Tapi zaman sekarang kalau kita tengok, kenapa orang mampu duduk tengok movie lama 3 jam tapi sulit untuk sholat 20 rakaat. Dan alhamdulillah Ramadan tahun ini tak terkena dengan World Cup. Lepas itu setan lagi, kalau dia kata tak, Ustadz, yang diikat itu setan yang besar-besar, yang kecil-kecil tak diikat. Artinya engkau kena setan yang kecil je, kena. Kalah kau dengan setan yang kecil. Macam mana datang setan yang besar? Belum lagi Dajjal yang datang, macam mana? Habisnya. Jadi kan dua-dua kau nak ambil pendapat yang mana? Oke, diikat semua setan. Artinya kau punya ego, itu problem. Sebab itu Allah kata, qad aflaha man zakkaha. Berjaya orang yang dapat mendidik, ngontrol dia punya ego, kontrol, disucikan egonya itu tadi. Ego itu pasti dia nak benda-benda yang malas, nak rehat, nak tenang, nak relax. Suruh ibadah berat.
Padahal sekarang masjid ada airconnya, permadani, ada air free, ada kopi, ada more, ada macam-macam. Habis tenaga, habis kalori, makan balik. So, itulah yang dikatakan yang namanya tarbiyah. Jadi masyarakat kerajaan di KL dan Selangor ini ingin masyarakatnya seperti itu. Ditarbiyahkan kembali lah. Engkau kalau tak sempat sama 1 tahun nak sholat tahajud setiap malam, oke, bulan Ramadan ini pakailah. Pada itu tadi. Mengambil kesempatan yang ada. Mengambil kesempatannya ada 30 hari je. Coba nasib baik. Coba kalau misalnya kerajaan KL ke Selangor bagi tahu siapa yang sholat 20 rakaat keluar daripada masjid dapat 2.000. 2.000 ringgit kalau dia sholat 20. Agaknya Penuh masjid. Oh, penuh Beb. Macam awal Ramadan lah, penuh. Penuh sampai parking-parking. dia punya fikiran, aku kalau sholat dapat. Padahal kerajaan sudah bagi amaran. Engkau kalau sholat, kau terdidik, terkontrol, kau punya ego. Itu yang dimaksudkan sebagai namanya taraki. Artinya tarbiyah di situ. Tadi talaki, taraki. Nah, kemudian di sini juga keluar daripada makna syar'i ini tadi, makna sanad yang bersambung ini tadi di dalam talaki ialah ijazah-ijazah rasmi yang ada berkaitan dengan konsep kurikulum-kurikulum yang baru. Artinya sekolah yang intinya dia memiliki segitiga yang tak dapat lepas seperti ijazah, pekerjaan dan gaji. Nah, itu tidak termasuk di sini. Tidak ada kaitannya. Karena sanad di sini sama adalah syariah di antara para ulama. Tetapi kata Abu Bakar di dalam kitabnya, kalau orang itu dapat mengkolaborate antara ijazah di dalam ilmu-ilmu yang lain dengan ijazah akademik, dengan ijazah ilmu talaki itu tadi, maka itu dapat 2 keistimewaan. Dia dapat keistimewaan tambahan lah. Bukan dapat 2 keistimewaan. Kalau kita dapat 2 keistimewaan artinya yang satu juga istimewa. Jadi boleh pilih. Tak, dia dapat Value added lah orang kata. ada tambahan, nilai tambah. ada nilai tambah, dan itulah yang dipakai para ulama seperti Al-Azhar, seperti Jami'ah Al-Wasatiyah yang beliau dirikan, seperti Jami'ah Darul Ulum Syariah Syekh Mur'i juga. Karena sudah keadaannya seperti itu. Orang sekarang sudah belajar alim luar biasa tapi tak ada sijil. Tak boleh pakai lah. Jadi sekarang dikombinkan. Kau dapat sijil mengikut dia punya cara, tapi di satu sisi kau sudah punya talaki sanadnya bersambung berterusan sampai ke atas. Itulah yang disebut di dalam ilmu yang kedua, subtopik yang kelima, syaraful adalah wasanad. Kemuliaan adalah orang yang memegang sifat adalah itu tadi, dan kemuliaan sanad, jalan ilmu dia itu sampai kemana bersambungnya. Sekarang ni konsep kita yang adalah yang adil dia. Sebenarnya bukan lah. Lagi besar istilah tu dia, maksud konsep dia. Setelah dia jauh lebih besar. Alhamdulillah kita sudah selesai pada 2 ilmu di dalam ilmu fikih tahawulat. Alhamdulillah. Ya, cuba tengok sikit, bagi apa hint sikit yang berikutnya apa? Ilmunya ilmu. InsyaAllah. Sub ilmu. Yang ketiga. Apa episod akan datang nanti? Ha. Kita akan masuk ke cabang yang ketiga dalam ilmu fiqh tahawulat, iaitu ini dalam bahasa Melayu Untuk istilah mungkin Habib boleh sebut nanti, ringkasan pemahaman tentang perkembangan ilmu-ilmu teori, praktikal, kebudayaan, pengetahuan baik positif maupun negatif, dan ijazul ilmi. Jadi nextnya selanjutnya kita akan berikan penjelasan, karena dalam fikih tahawulat itu ada 2. Yang pertama ilmu perubahan dan ilmu perkembangan. Nah, ilmu perubahan ini sudah kita jelaskan. InsyaAllah next selanjutnya tentang ilmu perkembangan. Mana dynamic. Mana dia berubah, berevolusi. Revolusi. Dan semua ini ilmu fikih tahawulat namanya dynamic. Dynamic semua. Yang statik Islam, iman, ihsan, statik. Yang fikih tahawulat dynamic. Tetapi di dalam ilmu itu tadi ada namanya mutaghayyirat, ada namanya mustajaddat. Ada ilmu perubahan, ada ilmu perkembangan. Perkembangan itu kemodernan, kemajuan, teknologi yang semakin maju. Itu dibahas di dalam ilmu fikih tahawulat. InsyaAllah pada masa-masa berikutnya kita akan jelaskan kembali. InsyaAllah. Jazakallah khair, Habib. Alhamdulillah. Mungkin Azhar, round table, ada nak tanya Habib? Wah, tak ada. Cuma daripada segi mungkin khulasah lah daripada Habib sendiri.
daripada macam wakil daripada orang awam ataupun tengok keadaan masyarakat kita sekarang ni, setakat topik kita yang sekarang ni, apabila kita dilanda sesuatu, masyarakat orang awam ni dilanda sesuatu, daripada sudut pandang fiqh tahawulat ni, apa yang kita boleh minimum lah untuk melangkah satu demi satu supaya tak terjebak dalam fitnah-fitnah yang ini. Bagaimana Habib? Apa Habib punya saranan ataupun tips? Sebab kita akan masuk lebih dalam ni. Dan keadaan sekarang di luar sana boleh dikatakan menakutkan. Jadinya kita nak ajak orang untuk kembali kepada Rasulullah. Solusinya ada. Tapi kita nak ajak timbulkan minat daripada orang ramai. Solusinya ada dekat sini. Tak payah cari jauh-jauh. Cuma kita nak duduk dan belajar, cari guru yang baik, dan insya-Allah dekat situ kita akan lalui masa yang berbaki kita di dunia ni insya-Allah dalam redha Allah. Macam mana Beb? Yang pertama, di akhir zaman ini fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Cari khuwaisah. Cari mana? Orang yang dapat ketika engkau duduk bersama dia, engkau akan merasakan ketenangan. Ketenangannya bukan sekadar ketenangan batin karena engkau baca zikir, tapi ada ketenangan ilmu di situ. Artinya di setiap majelisnya tidak ada mengumpat, tidak ada maki orang dan lain sebagainya. Yang dibahas semuanya ilmu dan ilmu saja. Sebab zaman sekarang kan orang awam sendiri dapat menilai, engkau kalau hadir majlis ini semua cakap politik. Kalau hadir dekat majlis ini isinya semua mengumpat orang dia. Engkau kalau hadir majlis dekat sini yang disebut si fulan aja. Tapi kalau engkau duduk dekat majlis ini, dia ilmu aja. Senang aja, zikir aja, semua yang mudah-mudah. Nah, cari yang seperti itu. Itu lebih selamat, dan supaya kita lebih selamat daripada fitnah di akhir zaman, jangan lepas daripada yang namanya zikir. Jangan lepas dari namanya zikir. Karena punya kurikulum zikir, punya konsep zikir, punya tugasan zikir. Hari ini aku baca apa, hari ini aku baca apa, esok aku baca apa, setiap selepas sholat aku baca apa, terus. Sebab fitnah hanya akan menyerang orang-orang yang menganggur. Jadi sibukkan diri dengan berzikir atau sibukkan dengan mencari nafkah yang halal. Mencari nafkah yang halal itu juga kuncinya dengan zikir. Betul lah kata firman Allah, tatma'innul qulub Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah Hati akan menjadi tenang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuk dia. So itu sebagian para ulama, anak lupa siapa nama ulamanya. Beliau kata, engkau berniagalah dengan Allah dengan takwa. Ketika engkau berniaga dengan Allah dengan takwa, maka engkau akan dapat keuntungan tanpa adanya barang. Dan engkau akan dapat keuntungan tanpa adanya modal. Yalah, ini orang cakap ini perniagaan yang untung lagi menguntungkan. Artinya apa? Allah suruh macam ni engkau buat. Ikut. Yeah. Allah larang engkau Tinggalkan. Nah, sekarang problemnya orang ramai tahu perintah, tapi ramai yang tak tahu larangan Allah. Jadi insya-Allah itu kalau ada masa kita akan buat majelis tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa apa sahaja yang merosakkan masyarakat, itu yang kita kena jauhi. Lagi satu mungkin sebagai tambahan mungkin Nabi untuk orang awam betul lah yang kata kan. Fas'alu ala dzikri wa in kuntum la ta'lamun. Maknanya carilah orang yang ahli sekiranya kalau engkau tidak tahu akan sesuatu. Maknanya bukan kita cari Syekh Google ke. Sekarang ni bukan dah ada AI dah sekarang. ChatGPT apa semua kan. Tak ada sanad dah tu. Jauh daripada sanad. Tak ada sanad. Sanad dia sambung kepada Syekh Google, ala Syekh Google, mubasyarah. Cepat. Tak, tapi betul tu sifat manusia akhir zaman, dia nak cepat. Orang nak cepat. Nak cepat. Dia tak ada cari macam fikir pendek. Itu yang jadi ada orang sampai boleh bunuh diri. Kan? Semua orang nak Mengerikan cepat. ni. Mengerikan, shortcut. Semua orang nak cepat kan? Sebab tu Dajjal tu keliling dunia nanti cepat. Kan cepat, dia keliling dunia. Cepatlah. Meskipun betul Dajjal hanya 40 hari je, satu hari macam 1 tahun, satu hari macam 1 bulan, satu hari macam 1 minggu, dan baki harinya macam hari-hari korang semuanya. Tapi kan
cepat lah. Cepat lah. Nak cepat pindah semua dan lain sebagainya. Lah, Kalau lah. pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon. Alon-alon. Alon-alon boleh kelakon. asal kelakon. Jadi pelan-pelan, yang penting sampai. Kita pula bahasa Melayu, biar lambat Asal selamat. Biar lambat asal selamat. Ini dah macam dah masuk sikit-sikit ni dengan kebudayaan sikit-sikit tajuk berikutnya. Kita dah cerita pasal pepatah-pepatah ni kan Melayunya kan indah dengan bidalah dan apa semua. Kan? Pepatah. Okay, baik, insyaAllah. So yang lain kena tunggu. Nantikan episod yang ke-9. 9. Okey. Mungkin akhir Syekh kita mungkin akan nakhtim berdoa minkum ya Habib. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma farik al-furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهرنا شهر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن وأعد علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام في الخيرات والمسرات على ما تحب ربنا وترضى يا ذا الجلال والإكرام وافتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين واهدنا إياكم إلى سواء السبيل وارزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم ونزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم أدركنا ليلة القدر بجاه أصحاب البدر على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.